Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat menarik dan beradrenalin. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sebuah padepokan atau dojo yang berada di negara Jepang. Padepokan tersebut dipimpin oleh seorang kakek yang sering disebut sensei. Ini orangnya. Diketahui sensei mempunyai seorang anak gadis cantik bernama Namiko. Saat itu Namiko terlihat sedang berlatih dengan salah satu murid sensei yang bernama Keshi. Di sini sensei sempat menegur mereka karena setiap kali mereka berlatih berdua tidak ada rasa emosi ingin saling mengalahkan. Hingga dapat kita simpulkan kalau Namiko dan Keshi saling menyukai. Kemudian kita diperkenalkan juga dengan salah satu murid terbaik sensei yang bernama Masasuka dan ia begitu sangat hebat. Malam harinya, sensei membuka sebuah kotak berisi berbagai benda pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh para ninja selama ribuan tahun. Di sini, sensei yang merasa sudah tidak sekuat dulu, ia pun berencana untuk menurunkan benda pusaka ini kepada murid yang dianggap pantas menjadi ninja selanjutnya. Bahkan orang tersebut juga akan mewarisi seluruh padepokan milik sensei. Keesokan harinya, sensei mengumpulkan semua muridnya. Ia mengumumkan jika 3 tahun ke depan, sensei akan mewarisi benda pusaka dan dojo ini kepada murid yang paling tangguh serta berhati bersih. Lalu sensei mengatakan kalau saat ini Masasuka adalah kandidat dan murid terbaiknya. Namun bukan hanya Masasuka karena Keshi juga adalah yang terbaik. Saat mendengar nama Keshi, terlihat Masasuka yang merasa tidak senang kepada Keshi. Kemudian sensei meminta Keshi dan Masasuka untuk berlatih lebih keras karena salah satu dari mereka akan memimpin padepokan ini. Keshi! Hai! Masasuka! Hai! Tsugi no souke to naru hi ga yattekuru. Semenjak saat itulah Keshi dan Masasuka berlatih dengan giat sesuai dengan apa yang diperintah oleh sensei. Suatu hari, Masasuka semakin benci kepada Keshi saat ia melihat kedekatan Keshi dengan Namiko karena faktanya Masasuka juga jatuh hati kepada Namiko. Di malam berikutnya, tampak Keshi yang sedang melihat foto kenangan dirinya bersama sang ibu. Namun di waktu yang sama, Masasuka menghampiri Keshi. Ia mengatakan kalau seharusnya Keshi pulang saja kepada ibunya yang ada di Amerika. Masasuka juga sedikit mengintimidasi dengan mengatakan kalau ayah Keshi adalah seorang pecundang yang suka mabuk-mabukan. Dan berakhir dengan menghabisi dirinya sendiri hingga Keshi dikirim ke padepokan ini. Sontak Keshi langsung tersinggung dengan perkataan Masasuka. Mereka berdua hampir saja berbaku hantam, namun hal itu berhasil dilerai oleh sensei yang kebetulan lewat di sana. Kemudian sensei mencoba menasehati Masasuka dengan menjelaskan kalau semua orang yang ada di dojo ini adalah saudara. Masasuka boleh menjadikan Keshi sebagai saingan untuk masalah kehebatan, tapi Masasuka juga harus ingat yang akan ia pilih adalah orang yang berhati bersih. Suatu hari saat sedang latih tanding, sensei memanggil Masasuka dan Keshi untuk latihan berduel. Sensei ingin tahu kemajuan mereka setelah beberapa minggu ini berlatih keras. Saat mereka bertanding, Masasuka yang memang jauh lebih hebat dapat memojokkan Keshi dengan terus menghajarnya.
Sampai di mana sensei menyuruh mereka berhenti, ternyata Masasuka tidak mau mendengar. Bahkan ketika dilerai oleh yang lain, Masasuka malah berontak hingga ia mengambil pedang untuk menghabisi Casey. Setelah Masasuka berhasil diamankan, sensei tanpa pikir panjang langsung mengusir Masasuka dari padepokannya. Ia menganggap kalau Masasuka berhati kotor yang ingin menghabisi saudaranya sendiri dan hal itu tidak bisa dimaafkan. Masasuka yang mendengarnya, ia pun sangat menyesal dan meminta sensei agar mau memaafkannya. Masasuka merasa kalau sensei sangat keterlaluan jika ia ingin mengusirnya mengingat Masasuka sudah berada di padepokan ini semenjak dari kecil. Namun sayang, sensei tetap bulat dengan keputusannya ingin mengusir Masasuka. 二度と戻ってくることは許さん。 2 tahun kemudian di kota New York terdapat sebuah sekte hitam penyembah kambing yang dipimpin oleh seseorang bernama Garcius. Setelah Garcius sedikit berpidato, ia pun langsung melantik para anggota barunya yang semakin hari semakin banyak. Welcome, brothers. Adegan beralih ke negara Rusia. Terlihat saat itu ada 2 pemimpin perusahaan besar yang baru saja mendapatkan tender proyek secara global. Diketahui kalau perusahaan yang berhasil mereka kalahkan tak lain adalah perusahaan dari organisasi Garcius. Kemudian saat mereka berada di dalam gedung, terlihat ada seorang ninja yang sedang mengawasi mereka. Lalu satu persatu dari mereka dihabisi dengan mudah oleh ninja tersebut. Ternyata ninja itu adalah Masasuka yang sekarang menjadi tangan kanan Garcius. Di waktu yang berbeda, Garcius merasa sangat puas atas kinerja Masasuka dalam menghabisi para saingannya. Beberapa hari kemudian terlihat sensei yang akan memperlihatkan kotak pusaka berisi perlengkapan ninja yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sensei akan segera memberikan kotak tersebut kepada Casey setelah ia pensiun menjadi pemimpin padepokan dalam 3 bulan ke depan. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Masasuka datang dan meminta sensei untuk menyerahkan kotak pusaka tersebut kepada dirinya. Masasuka menganggap kalau yang pantas mendapatkan kotak pusaka itu adalah dirinya seorang. Sensei menjawab kalau Masasuka bukan lagi bagian dari anggota mereka. Kemudian Masasuka mengatakan kepada semua orang kalau sensei dan para muridnya pasti akan menyesal. Malam harinya, sensei memerintahkan Casey dan Namiko pergi ke Amerika untuk menyembunyikan kotak pusaka itu kepada sahabat sensei yang ada di sana. Menurut sensei, Masasuka pasti akan segera kembali untuk mendapatkan kotak pusaka tersebut. Hingga lebih baik kotak itu disembunyikan dulu untuk sementara waktu sampai Casey resmi menjadi pemimpin padepokan. Sebelum pergi, sensei menghampiri Casey. Lalu ia mengatakan kalau Casey memiliki hati yang bersih dan oleh sebab itulah sensei sangat mempercayainya. Singkat cerita, Namiko dan Casey terbang ke Amerika. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan sahabat sensei yang bernama Profesor Paul. Ternyata Profesor Paul akan menyimpan kotak pusaka itu di dalam brankas yang ada di universitasnya. Adegan berpindah ke Masasuka yang tengah menyiapkan diri untuk menyerang padepokan serta mengambil kotak pusaka. Pada malam itu juga Masasuka masuk ke area padepokan lalu menghabisi semua murid yang ada di sana. Setelah meratakan para murid, Masasuka masuk ke dalam untuk berduel dengan sensei.
Di awal-awal pertarungan, beberapa kali Sensei berhasil memojokkan Masasuka. Namun di sini Sensei tidak langsung menghabisinya karena ia masih berharap kalau Masasuka akan bertobat. Hingga di suatu kesempatan Masasuka mematikan semua cahaya yang ada di situ lalu memakai kacamata anti gelap. Sensei berusaha memakai indera pendengarannya untuk mengimbangi Masasuka. Tapi sayangnya suara tetesan air hujan mengganggu indera pendengaran Sensei. Hingga pada akhirnya Masasuka berhasil menyerang Sensei dengan sebuah sumpit beracun. Lalu tanpa ragu Masasuka pun langsung menghabisi Sensei. Setelah itu Masasuka baru menyadari kalau kotak pusaka sudah dibawa pergi oleh Namiko dan Casey ke tempat lain. Saat hendak pergi, Namiko malah menghubungi ponsel Sensei menggunakan telepon Profesor Paul. Hingga Masasuka langsung tahu kalau kotak pusaka itu pasti berada di tangan Profesor Paul. Kemudian Masasuka menghubungi Garcius untuk meminta tolong kepadanya menemukan Profesor Paul secepat mungkin. Keesokan harinya di Amerika tampak Casey yang sedang mencari keberadaan ibunya. Hingga ia mendapat kabar kalau si ibu baru saja meninggal beberapa hari yang lalu karena penyakit stroke. I'm sorry. She had a stroke. Singkatnya, Casey kembali ke rumah Profesor Paul. Di sini Namiko bertanya apakah Casey sudah bertemu dengan ibu kandungnya. Casey menjawab kalau ibunya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Tak lama kemudian, anak buah Garcius tiba-tiba menyerang dengan maksud menangkap Namiko dan Casey atas keinginan Masasuka. Sayangnya di insiden ini, Profesor Paul dan keluarganya harus tewas oleh anak buah Garcius. Sementara itu, Casey sendiri masih terus mencoba melawan. Namun karena musuh terus saja berdatangan, Casey dan Namiko akhirnya memutuskan kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Casey dan Namiko menginap di sebuah penginapan kecil agar tidak ketahuan oleh kelompok Garcius. Saat sudah berada di dalam kamar, Namiko mengatakan kepada Casey kalau ayahnya tak kunjung bisa dihubungi. Bersamaan dengan itu tersiar berita yang menerangkan kalau para polisi menuduh Namiko dan Casey adalah dalang di balik pembunuhan keluarga Profesor Paul. Artinya Namiko dan Casey sekarang telah resmi menjadi buronan di Amerika. Di waktu yang sama, Masasuka bergegas ke Amerika untuk menemukan Casey dan juga Namiko. Keesokan harinya, Casey dan Namiko membeli makanan di sebuah toko yang berada di samping penginapannya. Namun sayang, di sini si pemilik toko sadar kalau Namiko dan Casey adalah orang yang sedang dicari oleh kelompok Garcius. Hingga saat itu juga ia langsung melaporkannya kepada anggota Garcius yang lain. Selang beberapa saat, kelompok Garcius tiba dan langsung menyerang. Beruntung Casey berhasil melumpuhkan mereka lalu bergegas kabur. Tapi bersamaan dengan itu anggota Garcius yang lain pada muncul dan terjadilah kejar-kejaran. Singkatnya, Casey dan Namiko masuk ke dalam kereta untuk bersembunyi dari kejaran anak buah Garcius. Tapi di waktu yang sama ternyata kelompok Garcius juga sudah berada di dalam kereta hingga mau tidak mau Casey dan Namiko harus menghadapinya. Di tengah pertarungan, Namiko terus dipojokkan sementara Casey juga terlihat sangat kewalahan karena musuh begitu banyak. Namun dengan bersusah payah, pada akhirnya Casey dan Namiko berhasil meratakan mereka semua. Kemudian saat Casey dan Namiko turun dari dalam kereta, ternyata para polisi sudah mengepung mengingat Casey dan Namiko masih dianggap sebagai buronan.
Di kantor polisi, Casey dan Namiko masing-masing diinterogasi di ruangan yang berbeda. Di sini, Casey menjelaskan kalau semua kekacauan terjadi karena ada seseorang yang sangat menginginkan kotak pusaka milik para ninja dan orang tersebut adalah Masasuka. Mendengar Casey yang menceritakan tentang ninja, kepala polisi menganggap kalau Casey begitu sangat handal dalam berdongeng. Sementara itu, di ruangan depan kantor polisi, ternyata Masasuka datang dengan mengaku kalau ia adalah pengacara Namiko. Sampai di suatu kesempatan, Masasuka berhasil memotong kabel listrik yang membuat seisi kantor mati lampu. Casey yang menyadarinya, ia pun segera mengingatkan kepala polisi kalau Masasuka telah datang. Casey memohon kepada kepala polisi agar ia mau melepaskannya, tapi si kepala polisi tidak mau menggubris. Di balik itu, Masasuka yang tidak mau basa-basi dalam mencari keberadaan Namiko, ia pun langsung membantai para polisi yang mencoba menghentikannya. Di suatu waktu, Masasuka akhirnya menemukan Namiko. Dan Namiko sempat ingin melawan, tapi dengan mudah Namiko dilumpuhkan oleh Masasuka sampai mengalami pingsan. Di sisi lain, Casey berhasil melepaskan ikatan di borgolnya, lalu ia pun bergegas mencari Namiko. Namun saat sedang mencari, Casey malah dikepung oleh kepala polisi dan para anak buahnya. Hingga di waktu yang sama, Masasuka muncul dan langsung menembaki orang-orang yang ada di situ termasuk kepala polisi. Beruntung kepala polisi itu diselamatkan oleh Casey dan dari sinilah si kepala polisi percaya dengan apa yang diceritakan Casey saat diinterogasi. Setelah itu Casey pun berusaha kembali mengejar Masasuka. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dan langsung melakukan perduelan. Ketika Casey berhasil dipojokkan, terdengar suara polisi yang berdatangan ke atas hingga Masasuka memilih pergi dengan membawa Namiko. Casey yang tidak mau ditangkap kembali, ia pun memilih juga untuk segera bergegas turun. Singkat cerita, Namiko berhasil diculik dan sekarang berada di sebuah ruangan untuk diinterogasi. Di sini Namiko bertanya apakah Masasuka telah menghabisi ayahnya, namun Masasuka tidak mau menjawab. Lalu Masasuka balik bertanya di mana kotak pusaka itu disimpan, tapi Namiko juga tidak mau mengatakannya. Pada akhirnya Masasuka akan memberikan waktu 1 jam untuk Namiko berpikir apakah Namiko ingin selamat atau memilih mati dengan tidak menjawab pertanyaannya. Di sisi lain, Casey menghampiri si pemilik toko yang merupakan bagian dari anggota organisasi Garcius. Sempat terjadi kejar-kejaran sampai Casey berhasil melumpuhkannya. Di sini Casey bertanya tentang di mana keberadaan Masasuka sekarang. Setelah mendapatkan beberapa pukulan, si pemilik toko akhirnya mengatakan jika yang tahu keberadaan Masasuka hanyalah pemimpin dari organisasinya, yaitu Garcius. Si pemilik toko juga langsung saja memberitahu di mana kelompok Garcius biasa berkumpul. Singkat cerita, Casey sampai di depan kantor milik Garcius lalu segera melumpuhkan para penjaga. Setelah itu, Casey pun masuk ke dalam untuk kembali membrutal. Walaupun jumlah mereka sangat banyak, tapi Casey terlihat mampu mengalahkannya. Sampai di suatu ketika, Casey berhasil menghentikan Garcius yang kala itu hendak mencoba kabur. Adegan berpindah ke Masasuka yang kembali masuk ke ruangan untuk menanyakan di mana kotak pusaka itu disimpan. Namun karena Namiko tak kunjung mau mengatakannya, akhirnya Masasuka berniat menghabisi Namiko.
Beruntung di waktu yang sama tiba-tiba Casey menghubungi Masasuka melalui ponsel milik Garcius. Di sini Casey menawarkan kepada Masasuka untuk menukar kotak pusaka dengan nyawa Namiko. Mendengar hal itu, Masasuka pun setuju hingga mereka janjian bertemu di dekat gereja 1 jam lagi. 15 menit kemudian, Casey diam-diam masuk ke universitas untuk mengambil kembali kotak pusaka yang kemarin disimpan. Setelah berhasil mengambilnya, Casey teringat dengan gerakan sensei yang selalu memberi hormat kepada benda pusaka tersebut. Singkat cerita, Masasuka membawa Namiko untuk melakukan pertukaran dengan kotak pusaka. Saat kotak pusaka itu akan diturunkan, Casey berteriak agar Masasuka melepaskan Namiko. Namun ketika Namiko sudah dilepaskan, ternyata kotak pusaka itu kosong. Di waktu yang sama muncullah Casey yang sudah memakai semua benda pusaka milik para ninja yang ada di dalam kotak. Di sisi lain, Garcius menyuruh semua anggotanya untuk menghabisi Casey dan Masasuka yang saat ini sedang melakukan pertukaran. Lalu saat Casey dan Masasuka hendak berduel, tiba-tiba datang kelompok Garcius. Masasuka yang sudah tahu kalau ia juga bagian dari incaran mereka, tanpa pikir panjang langsung menyerang kelompok Garcius. Setelah semua anak buah Garcius berhasil diratakan, Masasuka dan Casey kembali melakukan perduelan. Di suatu kesempatan, Namiko berusaha ingin membantu Casey, tapi ia malah terkena tiupan sumpit beracun. Kemudian Masasuka memperlihatkan obat penawar dari sumpit tersebut, lalu terjadilah perduelan lagi. Duel mereka terlihat seimbang mengingat mereka berdua sama-sama murid terbaik sensei. Sampai di mana Masasuka sengaja memancing amarah Casey dengan menjatuhkan obat penawarnya. Hal itu tentu membuat Casey emosi, namun serangan Casey menjadi tidak beraturan. Lalu Masasuka juga menggunakan jurus ilusi untuk membunuh Casey. Dengan segera, Casey mencoba menenangkan diri kembali dengan mengedepankan indera pendengarannya. Hingga pada akhirnya Casey berhasil menghabisi Masasuka. Setelah itu, Casey menghampiri Namiko yang kini tengah sekarat. Casey tampak sudah pasrah karena obat penawarnya sudah dihancurkan oleh Masasuka. Namun tiba-tiba Casey teringat dengan perkataan sensei kalau di dalam pedang katana Shinobu terdapat obat penawar untuk semua racun. Saat itu juga Casey langsung memberikan obat penawar tersebut. Kemudian saat Casey dan Namiko hendak pergi, Masasuka yang masih hidup memberi isyarat kepada Casey untuk mengakhiri rasa sakitnya. Keesokan harinya, kepala polisi tiba-tiba memberikan paspor untuk mereka berdua kembali ke Jepang. Ternyata para polisi sudah menemukan banyak bukti kalau Casey dan Namiko tidak bersalah, sementara Garcius akan dihukum mati. Singkat cerita, Casey dan Namiko sudah berada di Jepang. Terlihat mereka tengah memberi penghormatan kepada sensei. Mereka juga tampak sudah membangun kembali padepokan atau dojo peninggalan sensei. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.